Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas lagi Manchester City dengan 130 pelanggaran FFP. Naik ya, naik dari 115 jadi 130. Jadi kita akan membahas ini kok bisa naik sih 115 jadi 130, dan ya ini efeknya bagaimana gitu ya. Untuk masalah pelanggaran FFP oleh Manchester City ini kan saya sudah membahasnya sejak awal ya. Jadi saya juga setiap kali ada satu update yang signifikan, saya pasti akan memberitakan kepada teman-teman juga di sini. Dan ya ini sudah ada update yang signifikan di mana Jumat kemarin ya pengadilannya sudah selesai. Ya, jadi pengadilan untuk 130 pelanggaran ini sudah selesai hari Jumat minggu lalu. Cuman memang hasil ya ketok palunya untuk keputusannya baru akan dilakukan paling cepat itu awal 2025. Jadi paling cepat itu Januari 2025 itu udah paling cepat. Jadi perkiraannya justru adalah di Februari Maret ya baru ada keputusan ini, keputusan hasil akhir dari pengadilan ini. Ya, eh, sebelum kita lanjut ya teman-teman, perkenalkan dulu channel saya adalah fans channel Arsenal. Tapi saya juga memberitakan ya berita-berita dari klub lain yang menurut saya signifikan dan menarik gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan Arsenal, ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share dan subscribe ya. Ya, ini pertama kita ingin membahas dulu untuk loh kok naik gitu ya 115 jadi 130. Ya, ini sebenarnya juga yang tambahan 15 ini bukan tambahan yang muncul tiba-tiba gitu ya. Jadi yang tambahan 15 ini sebenarnya sejak Agustus ini ya. Jadi sebentar saya buka dulu ini ya. Sejak Agustus ini sudah dilaporkan oleh surat kabar The Times ya di Agustus 2024 bahwa ada masalah dalam proses pelaporan oleh EPL ya, oleh Premier League pada saat itu. Jadi sebenarnya ingin melaporkan 130, tapi 15 itu ada hambatan dalam pelaporannya ya. Jadi baru nambah pada saat pengadilannya berlangsung gitu. Jadi pada saat pengadilannya berlangsung, yang sisa 15 itu sudah dibereskan oleh IPL untuk bisa dilaporkan eh, untuk diproses gitu ya, untuk diproses pengadilan maksudnya. Ya, jadi memang dari awal tuduhannya sebenarnya 130, cuman 15 ini ternyata ada masalah pada saat pelaporan ya. Jadi bukan muncul tiba-tiba. Jadi bukan tiba-tiba kok nambah 15 lagi. Enggak, bukan tiba-tiba muncul, tapi memang sudah sejak awal itu 130, tapi ternyata pada bulan Agustus pada saat dikabarkan bahwa akan masuk pengadilan gitu ya. Ada 15 ini yang pelaporannya mengalami masalah ya, yang baru diselesaikan pada saat pengadilan baru akan dimulai gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi makanya ini bukan 15 muncul tiba-tiba. Dan ya, ini dengan selesainya pengadilan ini kita menunggu menunggu hasilnya ya. Jadi untuk hasil ini teman-teman, ini yang harus tahu ya bahwa ini tidak akan berlangsung cepat gitu ya, tidak akan berlangsung cepat. Jadi ini kalau kita lihat pengadilan ini musim gugur 2024 ya. Jadi kemarin sampai dari bulan apa ya, Agustus September, kalau nggak September ya, dari sekitar September lah ya, September Oktober sampai dengan kemarin ini eh, awal Desember ini ya. Jadi kalau nggak minggu lalu tuh tanggal berapa sih? Sekitar tanggal 13 ya. Jadi sekitar tanggal 13 itu pengadilan selesai, 13 Desember, hari Jumat minggu lalu ya. Keputusan ini diperkirakan musim panas 2025. Kalau kita musim panas ini berarti kan sekitar Juli Agustus gitu ya. Ini keputusan diperkirakan baru akan muncul, dan ini ya kira-kira berarti akhir musim 24-25 dan awal musim 25-26 gitu ya, untuk hasil keputusan ini baru
muncul gitu. Dan ini ya akan punya implikasi yang sangat besar bagi IPL secara khusus dan sepak bola Eropa secara umum ya. Karena ini yang awalnya saya pikir ini tidak akan ada banding ya, di pemberitaan awal kalau teman-teman lihat video-video awal saya tentang masalah ini, saya memberitakan bahwa ini tidak akan ada banding. Jadi keputusannya sudah selesai ya selesai. Kalau mau dilakukan ulang ini adalah bukan banding tapi keputusan apa namanya pengadilannya akan diulang gitu ya. Kenapa? Karena memang dari IPL ini tidak memungkinkan untuk bisa ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi gitu loh. Nggak ada, jadi nggak ada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Jadi kalau dulu yang di Eropa itu bisa dibanding ke apa namanya arbitrase olahraga, itu saya lupa nama pengadilannya, pengadilan arbitrase olahraga itu. Cuman kalau yang di IPL ini tidak bisa gitu ya, jadi tidak bisa banding ke badan arbitrase olahraga itu. Nah cuman ini diberitakan saat ini kalau ini selesai dan ini menguntungkan IPL gitu ya, jadi bahwa IPL yang menang ini, dikabarkan Manchester City bisa banding. Jadi ini saya juga masih bingung nanti bandingnya kemana gitu ya. Jadi dari pemberitaan yang terbaru ini kalau Arsenal sorry, siapapun yang menang ini bisa mengarah kepada banding gitu kan. Apakah IPL yang menang atau Manchester City yang menang ini bisa mengarah ke banding. Ya ini kita tunggulah nanti hasilnya. Paling cepat itu adalah di awal 2025 gitu kan. Hasilnya sekitar Februari Maret itu udah paling cepat banget. Tapi tadi ya seperti saya kasih lihat ya, bahwa ini kemungkinan besar hasil ini keputusannya baru akan dilakukan di musim panas 2025. Jadi akhir musim ini baru hasil pengadilannya akan diputuskan ketok palu gitu ya. Nah, lalu problemnya adalah untuk apa namanya, untuk hukumannya apa? Hukuman ini menurut saya yang juga akan menjadi sangat signifikan. Kenapa? Karena apa yang bisa dilakukan ya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Manchester City. Kita lihat Everton, satu pelanggaran aja bisa pengurangan poin 10 gitu kan. Nah, ini 115 kali ya 130 tadi ya. Anggaplah 50%. 130 itu berarti berapa? 65 pelanggaran itu yang apa namanya dinyatakan bersalah. Itu kalau kali 10 poin berarti kan 650 poin. Nggak masuk akal juga 650 poin gitu kan. Karena kalau kita lihat sebentar ya, saya mau buka untuk tabel IPL. Sebentar, IPL table ini ya. Oke, sebentar kita pindah dulu teman-teman ya. Oke ya, ini untuk IPL table ya. Kalau kita lihat pengurangan sampai 60-70 poin gitu kan. Manchester City anggaplah ini musim lalu 89. Sorry, ini musim enggak, musim lalu ini deng 23-24 ya, mereka dengan 91 poin. Dikurangi 70 poin ini aja udah masuk zona degradasi gitu loh. Jadi saya rasa kalau pengurangan poin itu lebih dari 70 poin itu udah nggak ada gunanya. Jadi 7 pelanggaran aja itu sudah zona degradasi kalau kita menghitung bahwa satu pelanggaran itu minus 10 poin gitu kan. Jadi saya rasa dengan jumlah pelanggaran yang sangat masif seperti ini, pengurangan poin ini juga tidak efektif gitu ya. Jadi tidak ada gunanya gitu pengurangan poin terutama tadi kalau udah pengurangan poinnya di atas 70. Ada juga yang mengusulkan bahwa nanti pengurangan poinnya ini adalah setiap musim. Jadi bukan sekaligus. Anggaplah tadi harusnya dikurangi berapa?
500 poin let's say gitu ya. Jadi pengurangannya bukan 500 poin sekaligus, tapi akan dibagi-bagi menjadi beberapa musim gitu. Anggaplah 70 poin setiap musim, berarti mungkin bisa sampai 10 musim gitu kan. Dikurangi 70 poin selamanya gitu. Dan ini secara efektif ya sama aja Manchester City nggak boleh masuk ke IPL gitu kan. Jadi karena ini kan hukumannya IPL ya. Jadi yang mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa di bawahnya IPL itu Championship, lalu League One, League Two dan seterusnya ke bawah, itu pengelolaannya udah bukan oleh IPL. Jadi di bawahnya IPL itu pengelolaan oleh EFL ya. English Football League. Jadi kalau kita English Premier League, EPL ya yang paling atas, di bawahnya ini adalah EFL yang mengelola English Football League. Jadi kalaupun nanti ada hukuman pengurangan poin dari EPL dan ternyata lalu degradasi gitu ya, EFL tuh tidak akan memberikan sanksi apapun karena bukan mereka yang bermasalah dengan Manchester City. Yang bermasalah itu EPL gitu. Jadi eh kalau tadi misalkan tadi hukumannya adalah pengurangan poin secara berkala setiap musim, jadi bukan sekaligus ya, berarti nanti masuk zona degradasi lalu turun ke championship lalu bisa promosi berarti baru nanti pengurangan poinnya dilakukan lagi. Jadi secara efektif Manchester City mungkin selama beberapa musim ke depan tidak akan bisa bermain di EPL gitu loh. Dan ketika mereka naik ke EPL pun mungkin ya jadi hanya untuk menuhin ini aja, untuk menuhin tabel aja. Kenapa? Karena dengan memulai dengan minus 70 itu udah nggak mungkin lolos dari zona degradasi gitu ya. Nah itu jadi dari perkiraan untuk hukuman yang bisa terjadi. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini harus dibuang dari IPL, jadi didiskualifikasi ya, didiskualifikasi dari IPL. Nah diskualifikasi ini pun juga dampaknya nggak mudah ya. Jadi dampaknya karena kalau didiskualifikasi tadi IFL yang tadi mengelola di bawahnya IPL ini, mereka tidak perlu untuk menerima Manchester City. Jadi mereka tidak punya kewajiban untuk menerima Manchester City seandainya Manchester City ini didiskualifikasi dari IPL. Jadi ada kemungkinan kalau kita ngomongnya adalah diskualifikasi ya, ini akan dampaknya adalah Manchester City kemungkinan besar harus mulai dari bawah, benar-benar dari eh, liga tarkamnya lah. Jadi kalau di Inggris ini liga tarkamnya ini masuk ke dalam apa namanya, ke dalam piramida sepak bola. Jadi kalau mau memulai lagi harus mulai dari liga amatirnya untuk naik perlahan-lahan sampai nanti balik lagi ke IPL, dan itu mungkin bisa makan 7 sampai 8 tahun untuk bisa balik ke IPL gitu. Itu pun kalau promosi terus-terusan setiap musim gitu ya. Jadi ya ini yang menjadi satu kemungkinan juga ya didiskualifikasi. Nah, ini jadi yang ya kita juga menunggu lah ini hasilnya bagaimana. Dan ya tadi dampaknya bagi IPL gitu kan, dampaknya bagi IPL ada kemungkinan besar ini kayak makan buah si malakama juga. Kenapa saya bilang kayak makan buah si malakama? Karena kalau kalau ini tadi benar bisa bisa banding, banding ini mungkin akan makan proses legal sampai bertahun-tahun ya. Karena Manchester City saya yakin tidak akan diem aja gitu ya, tidak akan menerima hasil, jadi mereka pasti akan banding-banding terus. Jadi kalau dari saya memang harusnya kalau ini keputusan final ya sudah final, apapun itu diterima. Nah, tapi kalau tadi IPL kalah itu kan menjadi makan bosi malakama. Kenapa? Karena kalau IPL kalah berarti kredibilitas IPL ini akan dipertanyakan gitu ya. Jadi kredibilitas IPL ini akan menjadi bermasalah seandainya mereka kalah dari Manchester City dalam masalah hukum 130 pelanggaran ini gitu ya. Jadi ya ini kita lihatlah perkembangannya bagaimana. Yang pasti ini tadi ya secara
pengadilan sudah selesai. Jadi pengadilannya sudah selesai dan menunggu ini tinggal ketok palunya bagaimana gitu ya. Dan tadi naik dari 115 jadi 130. Ya, itu aja sih dari saya untuk laporan masalah pelanggaran FFP Manchester City ini ya. Eh, kita tunggu perkembangannya selanjutnya dan kita ketemu besok di sepekan Arsenal ya. Untuk pemberitaan Arsenal, rekap pemberitaannya untuk seminggu terakhir ini. Itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, share dan subscribe. Saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi kalau teman-teman nonton sampai selesai di sini, saya rasa teman-teman suka dengan konten saya. Jadi silahkan diklik tombol subscribe-nya dan diklik tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.